Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Jumpa lagi di channel saya Ade Kartika Sari. Baiklah teman-teman, pada hari ini saya mau membahas tentang pengenalan program SPSS for Windows. Jadi materi ini adalah mata kuliah manajemen data teman-teman ya. Sebenarnya ini adalah materi untuk mahasiswa saya, tapi mudah-mudahan video ini bisa juga digunakan untuk mahasiswa di luar sana teman-teman ya. Oke, sebelum saya lanjut, mohon bantuannya teman-teman untuk like, share, dan subscribe channel ini. Semoga videonya ini bisa bermanfaat teman-teman ya. Baiklah, untuk memefisienkan waktu tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasan teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat outline-nya. Jadi pada pertemuan kali ini, kita akan mengenal SPSS teman-teman ya. Dari pengertiannya, kemudian kelebihan dan kekurangannya, kemudian kita lihat bagaimana perkembangannya, kemudian kita akan mengenal menu dalam SPSS beserta dengan fungsinya. Yang ketiga, kita akan tahu bagaimana sih cara kerjanya dari SPSS. Kemudian yang keempat, kita akan ini khusus yang keempat, nanti ada latihan di akhir video. Nanti ini akan kita gunakan pada video selanjutnya teman-teman ya. Jadi pada part 2-nya. Jadi untuk part pertama ini kita akan membahas yang 3 ini. Nah, sekarang apa sih itu SPSS? Jadi mungkin untuk anak statistik ya atau teman-teman yang di dunia kesehatan mungkin sudah tidak asing lagi ya karena sering mendengar kata SPSS. Jadi ini sangat membantu teman-teman dalam melakukan proses manajemen data. Jadi SPSS ini merupakan sebuah program aplikasi dengan kemampuan analisis yang cukup bagus ya karena dia cukup tinggi untuk melakukan manajemen data. Kemudian dulu awalnya namanya Statistical Package for Social Science teman-teman ya. Namun sudah berganti menjadi Statistical Product and Service Solution. Selanjutnya kita lihat kelebihan dan kekurangan dari SPSS. Jadi kelebihannya SPSS ini mampu mengakses data dari berbagai jenis format yang ada teman-teman ya, sehingga data yang sudah tersedia dalam berbagai jenis format dapat digunakan langsung untuk melakukan analisis data. Jadi kalau teman-teman punya data misalnya dalam bentuk Microsoft Excel, nah bisa langsung diekspor ke SPSS teman-teman ya. Nah, selanjutnya tampilan data yang diberikan SPSS dia lebih informatif sehingga memudahkan pengguna dalam membaca hasil yang diberikan. Selanjutnya, informasi yang diberikan lebih akurat karena SPSS sendiri memberikan informasi dengan memberikan kode alasan jika misalnya terjadi missing data. Nah, kemudian SPSS sendiri cukup mudah digunakan teman-teman ya, karena pengguna itu tidak perlu mempelajari bahasa program. Nah, untuk penggunaan program, ini kan yang sulitnya kan biasanya di sini karena kita harus mempelajari bahasa program. Tapi untuk SPSS ini teman-teman cukup mudah karena kita tidak perlu mempelajari bahasa program. Tapi yang perlu teman-teman ketahui adalah teman-teman harus punya dasar ilmu statistik teman-teman ya. Nah ini kekurangannya, walaupun friendly user, namun program ini masih tergolong rumit, tapi masih bisa digunakan teman-teman ya. Pengguna program minimal harus mengetahui dasar ilmu statistik. Nah teman-teman cukup harus paham tentang ini. Dasar ilmu statistik untuk bisa menjalankan program ini, sehingga tidak heran banyak seminar atau pelatihan yang khusus diadakan untuk program SPSS. Nah, makanya biasanya untuk pembelajaran SPSS biasanya mahasiswa akan di semester sebelumnya itu biasanya atau di semester yang sama dibekali dengan ilmu dasar-dasar ilmu deskriptif atau dasar-dasar ilmu inferensial. Jadi itu merupakan bekal teman-temannya, bekal untuk teman-teman agar bisa melakukan menjalankan program SPSS. Nah, bayangkan saya teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman tidak memahami ilmu statistik, nah nanti teman-teman akan bingung sendiri. Nah, teman-teman menganalisisnya dengan menggunakan analisis apa.
Nah, itu contohnya teman-teman ya. Nah, selanjutnya SPSS ini tergolong memiliki perkembangan yang cukup cepat karena sehingga kadang tampilan secara fisik berbeda pada setiap perkembangannya teman-teman ya. Nah, sehingga user harus beradaptasi lagi dengan sistem yang baru. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir karena pada setiap perkembangannya pada hakikatnya menunya atau fungsinya hampir sama teman-teman. Oke, selanjutnya kita lihat perkembangan teknologi dalam pengolahan data. Nah, kita lihat dulu seperti apa sih proses pengolahan data. Nah, kalau dulu itu dilakukan secara manual teman-teman ya, dengan mencatat kejadian-kejadian pada kertas. Nah, bisa teman-teman bayangkan kalau misalnya teman-teman punya data misalnya 1000 atau sampai ratusan ribu. Kalau teman-teman misalnya mencatat di kertas-kertas, bisa teman-teman bayangkan bagaimana kesulitannya dalam memanage data tersebut. Kemudian pencatatan ini bisa menimbulkan kesulitan dalam bekerja. Jadi ini kalau misalnya kita menggunakan secara manual ini kurang efektif dan efisien teman-teman ya. Nah, kita lihat kesulitan yang bisa terjadi. Mulai dari pencarian data. Jadi terutama jika tersimpan dalam banyak tumpukan kertas. Teman-teman bisa bayangkan sendiri jika misalnya teman-teman mencari data, misalnya data si A, misalnya teman-teman harus mencari data dari sekian banyak tumpukan kertas. Nah, kemudian mengolah data dengan sampel yang banyak. Nah, ini juga teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman mau melakukan pengolahan data, kemudian sampel teman-teman sangat banyak, itu akan membuat teman-teman tidak efisien dan efektif dalam bekerja. Kemudian data yang tersimpan dalam dokumen rentan terhadap masalah akses data dan umur dokumen. Nah, bayangkan saja kalau misalnya datanya juga banyak, kemudian kertasnya juga sudah bertumpuk-tumpuk, itu umur dokumennya ini akan sangat sangat penting karena banyak juga yang biasanya kertasnya sudah robek ataukah sudah usang sehingga datanya menjadi tidak kentara untuk dibaca teman-teman ya. Nah, bagaimana sekarang? Sekarang sudah bagus teman-teman ya, karena sekarang sudah sistem digital, jadi sudah banyak juga software yang bisa digunakan dalam proses pengolahan data. Jadi pengolahan data dipermudah teman-teman ya dengan adanya software, misalnya dengan SPSS, dengan Stata, Excel. Nah, ini Excel secara sederhana ya, yang berfungsi dalam melakukan pengolahan data, analisis data kuantitatif. Nah, dia merupakan database approach, jadi sekumpulan data terhubung dapat digunakan secara bersamaan oleh banyak pengguna dan dibentuk untuk dapat menghasilkan informasi. Nah, ini yang sekarang teman-teman ya, jadi kita dipermudah dengan yang sekarang ini, dengan banyaknya software pengolah data. Namun ada juga kekurangannya teman-teman ya, karena banyak yang beranggapan bahwa kita sudah menggunakan komputer, jadi segalanya tidak perlu diarsipkan. Jadi ini yang salah teman-teman ya. Jadi semua dokumen itu tetap harus diarsipkan teman-teman, karena ya begitu teman-teman ya, karena pada saat kita menggunakan misalnya software atau menggunakan komputer, bisa saja masalah yang lain bisa terjadi, atau misalnya data kita misalnya rusak atau laptop kita rusak ataukah sedangkan kita belum arsipkan, itu yang menjadi masalah biasanya teman-teman ya, atau data kita terformat ataukah yang lainnya. Oke teman-teman, lanjut membuka aplikasi SPSS. Jadi teman-teman, pada saat teman-teman membuka aplikasi SPSS, itu akan muncul dua jendela teman-teman. Yang pertama namanya jendela data editor. Jadi yang pertama teman-teman namanya jendela data editor ya. Jadi pada jendela data editor teman-teman, ada dua menu penting di dalamnya teman-teman. Ada namanya variable view. Jadi variable view itu tempat kita menginput data. Jadi pada jendela data editor ada dua jendela lagi teman-teman. Ada namanya variable view, yaitu tempat kita menginput data deskripsi dari responden. Jadi untuk lebih gampangnya namanya ini ya teman-teman, tempat kita membuat kuesioner atau membuat template kuesioner.
Jadi semua variabel kita nanti diinput di situ teman-teman. Nah, pada saat teman-teman membuka data view, jadi ini adalah jendela kedua namanya jendela data view teman-teman, yaitu layar kerja untuk menginput semua data yang telah disajikan pada layar kerja variabel. Jadi ini adalah tempat untuk membuat atau menginput semua hasil penelitian kita teman-teman ya. Jadi kalau di variable view tempat kita membuat template, nah sedangkan di data view tempat kita menginput hasil penelitian. Nah, pada jendela kedua teman-teman ada namanya jendela output. Jadi pada jendela output ini dia akan menampilkan hasil analisis statistik dan grafik yang Anda buat. Jadi semua perintah yang teman-teman lakukan ini akan muncul di sini teman-teman ya, pada jendela output. Oke, teman-teman sudah bisa membayangkan ya. Oke teman-teman, jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi pada saat teman-teman membuka program SPSS, nanti akan muncul dua jendela teman-teman. Yang namanya jendela ini yang pertama namanya adalah jendela data editor, sedangkan yang ini namanya jendela output. Jadi seperti saya bilang tadi bahwa pada jendela data editor ada muncul dua jendela lagi teman-teman ya. Jadi ada data view, ada variable view. Jadi nanti akan kelihatan ya kalau dia aktif berarti warnanya warna kuning, berarti ini adalah layar variable view. Oke teman-teman ya, sudah bisa membedakan. Sedangkan yang sebelah ini adalah jendela output teman-teman ya. Jadi semua hasil analisis teman-teman akan muncul pada jendela output. Oke teman-teman, jadi ini adalah jendela variable view. Jadi seperti saya bilang tadi bahwa jendela variable view adalah tempat kita membuat template kuesioner atau variabel. Sedangkan data view adalah tempat kita mengisi case atau record atau data hasil penelitian atau jawaban kuesioner teman-teman. Jadi kita sudah bisa membedakan teman-teman ya jendela data view dengan jendela variable view. Jadi ini teman-teman ya, kalau misalnya jendela itu aktif berarti warnanya warna kuning teman-teman. Misalnya seperti ini. Jadi yang aktif yang warna kuning adalah variable view. Jadi ini merupakan jendela variable view. Sedangkan di bagian gambar yang kedua adalah data view yang warna kuning, berarti ini adalah jendela data view. Oke teman-teman sudah bisa bedakan ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita lihat menu yang ada dalam program SPSS. Jadi yang pertama sama seperti program atau software yang lain teman-teman ya, ada menu file. Jadi menu file itu berisi beberapa perintah penting yang biasa kita gunakan, diantaranya seperti menyimpan, membuka, kemudian kita melakukan import data. Misalnya data kita dalam bentuk Excel ataupun kita mau nge-print dokumen atau ke perintah yang lain. Kemudian ada menu edit berisi perintah seperti kita mau melakukan undo, kemudian kita melakukan atau kita mau melakukan redo, kemudian kita mau menambahkan case atau kita mau menambahkan variabel, itu bisa dilakukan pada menu edit. Kemudian pada menu view berisi perintah menampilkan toolbar, menampilkan garis pada data editor atau memilih besaran atau jenis huruf yang akan kita gunakan. Kemudian ada menu data, dia berisi berbagai macam informasi atau fungsi yang dapat digunakan untuk mau melakukan pengecekan data. Kemudian kita mau mengubah cara penyajian data, misalnya entah teman-teman mau menggunakan data vertikal ataukah penyajiannya dalam bentuk horizontal, itu bisa dilakukan dari menu data. Kita mau mengurutkan data atau menimbang data atau split data dan sebagainya. Kemudian ini pada menu yang paling sering juga nanti digunakan adalah pada menu transform teman-teman ya. Pada menu transform yaitu berisi berbagai macam fungsi untuk mentransformasi data menjadi data yang berbeda. Misalnya datanya teman-teman data interval atau rasio, teman-teman mau ubah menjadi data kategori atau mau merubah skor tempatnya, teman-teman bisa melakukan pada menu transform. Kemudian yang lain yang ada pada program SPSS, menu yang paling sering juga digunakan nantinya adalah menu analyze. Jadi menu analyze ini adalah berisi beberapa perintah utama dalam melakukan analisis data. Baik itu teman-teman mau melakukan analisis data secara deskriptif maupun secara inferensial. Jadi tempat kita menganalisis teman-teman ya.
Kemudian ada namanya menu graph. Jadi menu graph ini adalah berisi perintah terkait visualisasi data teman-teman ya, berupa mau teman-teman mau menyajikan dalam bentuk diagram batan, diagram garis atau histogram dan sebagainya, semua ada teman-teman ya. Oke teman-teman, selanjutnya yang terakhir ada menu helps. Jadi menu helps ini berisi berbagai macam informasi, bantuan baik bagi pengguna, termasuk berbagai jenis rumus serta beberapa contoh kasus dalam melakukan analisis data. Jadi ini menu helps, menu yang bisa membantu teman-teman jika teman-teman mendapatkan beberapa kendala. Jadi ini menu-menu yang saya maksud teman-teman ya, menu yang ada pada program SPSS. Ini menu yang akan sering kita gunakan teman-teman ya pada saat kita menjalankan program SPSS. Oke teman-teman, kita lihat cara kerja SPSS. Jadi cara kerja SPSS yang pertama tadi kita melakukan input data teman-teman ya, baik pada kita membuat pada variable view, kemudian kita melakukan penginputan data pada data view teman-teman ya. Setelah itu kemudian teman-teman akan melakukan pemrosesan data, teman-teman akan melakukan analisis data, teman-teman akan memilih metode apa sih yang cocok untuk digunakan untuk dilakukan analisis pada data yang Anda punya. Nah, makanya pada pemrosesan data ini sangat penting untuk teman-teman tahu tentang ilmu dasar statistik. Setelah teman-teman tahu, kemudian teman-teman melakukan analisis, nanti hasilnya akan muncul pada jendela output teman-teman ya. Jadi ini ya, ada inputnya, ada proses dan outputnya. Oke, masuk ke latihan teman-teman. Nanti ini akan kita bahas pada part keduanya teman-teman ya. Jadi nanti yang di part keduanya kita akan latihan teman-teman. Bagaimana menjalankan program SPSS, kemudian kita tampilkan variable view, kita akan masukkan variabel nama, seks, umur, pendidikan, agama dan suku. Kemudian kita memberikan label pada setiap variabel. Kemudian kita berikan value pada setiap variabel kita, kemudian kita masukkan record, misalnya 10-15 record teman-teman ya. Kemudian kita tambah, misalnya kita mau tambahkan satu variabel seperti apa, kemudian kita simpan filenya dengan nama latihan 1, kemudian yang terakhir bagaimana sih caranya kita membuka kembali file tersebut. Oke teman-teman ya, nanti akan kita bahas di part kedua. Oke teman-teman, sudah habis. Terima kasih. Any question teman-teman? Kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman bisa kirim ke kolom komentar teman-teman ya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat teman-teman ya. Sebelum saya akhiri, mohon bantuannya sekali lagi teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe atau like, komen dan share channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.